Rahayu para kadang dimanapun Anda berada, kembali ke channel Manunggal Rasa dan selamat menonton kembali di channel kita ini. Kembali kita ngobrol santai dan gayeng dengan Bopo Ali. Gini Pak Ali, kita akan ngobrol kembali mengenai ajaran Romo Semono. Kali ini saya akan bertanya mengenai Pak Ali, Kawruh Manunggal itu apa Pak Ali gitu. Jadi Kawruh Manunggal itu yaitu kawruh yang tujuannya untuk urip itu manunggal dengan Maha Sucinya. Itu yang terpenting. Jadi kawruh urip ini kawruh yang manunggal dengan Maha Sucinya. Itu ciri-cirinya itu gimana Pak Ali? Ya ciri-cirinya itu ini tidak ada perantara dari siapapun. Maksudnya kalau ajarannya Romo Semono, Romo Heru Cokro itu kan bagaimana itu laku manunggal kinantian sarwa mijil ini bahwa setiap manusia itu dalam hal kehidupan sehari tujuan kita itu gayo kasampurna. Nah, gayo manunggal dengan kasampuran ini bagian proses yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau sudah manunggal akhirnya orang itu ada kesampuran jati itu. Istilahnya gini Pak Ali, dalam belajar manunggal itu istilahnya belajar dari diri sendiri apa ada istilahnya guru, murid, terus itu gimana Pak Ali? Ya belajarnya ajaran Romo itu dibedah dengan menggali potensinya dirinya sendiri seperti menggali kitab suci Adamakno kita itu. Iya. Jadi kawruh urip ini adalah kawruh yang benar-benar bagaimana menggali dirinya sendiri, bagaimana kita mencari sang hidup ini yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Iya. Terus apa saja Pak Ali yang bisa kita lakukan dalam mencari manunggal itu Pak Ali? Ya dalam hal mencari manunggal ini salah satunya kriterianya itu yaitu ketika kita bicara asmo jati itu Pak. Jadi asmo jati itu kan asalnya manunggal. Jadi dituntun oleh Maurib kita mengenal asmo jati kita. Maknanya kontowaro jeneng ingsun mijilo panjang ingsun. Yang namanya mijilo panjang ingsun kagungan karso, mijil itu kan hamijeni. Iya. Hamijeni artinya manunggal dadi siji. Loro dadi siji ini adalah manunggal. Seperti Wahyu Eko Bono. Wahyu Eko Bono itu yaitu jagat manunggal, loro dadi siji. Nah, ketika Wahyu Jagat Manunggal kawruh ini kalau kita sudah baca mijil ya, ini asalnya manunggal itu dengan Sang Maha Suci itu. Okay. Terus gini Pak Ali, dalam mijil itu kan tentunya tiap orang kan tidak sama ya dalam istilahnya mungkin bacanya sama ya kan. Tapi istilahnya obahe rasa itu kan tidak sama. Itu gimana itu? Menurut Pak Ali itu yang salah orangnya atau cara mijilnya atau emang itu obahe rasanya itu emang begitu itu Pak Ali? Obatnya rasanya beda-beda, menompo dahunya kepada Maha Suci itu beda-beda. Kita menerima apa itu? Menerima wahyu urip kita dari musuh yang beda-beda. Ada yang bergetar gini, ada yang begini. Itu memang beda-beda. Nah, itu namanya kawruh urip ya di sini ini. Terus gini Pak Ali, kan ada juga yang model gini. Ada yang menganggap kalau bergetar kenceng itu keliru terus diasmo ulang kayak gitu, itu gimana Pak Ali itu? Sebenarnya dalam pakemnya ajaran Romo asma ulangnya enggak ada. Ada. Jadi yang namanya harso beksaniro pribadi ya hanya satu kali itu. Terus asma ulang itu apa? Asma ulang itu sebenarnya bukan asma ulang yang penakannya itu bukan kita harus minta asma ulang, tidak ada dalam pakem Romo. Tetapi kalau memang itu asma ini memang kalau kita itu sudah lerem betul, ya membaca kunci diulang-ulang sampai beribu kali pamannya. Kalau memang benar-benar belum tentrem itu boleh malah. Boleh ya, malah boleh ya. Istilahnya boleh. Kita malam pas larut sepi kita mencari heningnya, maca kunci sekuatnya, istilahnya kita bisa merasakan sampai nangis atau kita baca kunci sampai hening sampai bisa mijil
dengan sendirinya itu malah itu baik. baik ya. Jadi gini, jadi kalau memang itu membaca kunci yang banyak, kan batasannya kan ada 7 karena ada sumber raga. Iya. Itu ada 7. Kalau Iya. sudah 7 itu kalau memang jenengan membaca kunci sampai malam itu terus membaca kunci terus udah gembleng ketemu leremnya itu malah tidak apa-apa. Malah itu sebenarnya yang untuk Yang menuju itu. manunggal itu malah itu ya, Ya, bukan itu. kita apa itu bergetar sampai umpama mijil bergetar terus merasa itu enggak bener terus minta di asma ulang lagi ya, itu malah yang salah kali ya. Ya, gini. Jadi kita bukan salah dan benernya, Mas. Bukan ya. Bukan. Jadi kita harus menetralkan karena apa? Karena ketika setelah Romo Srutrogo itu kan pendapatnya para Bini bini sepuh. sepuh kan beda-beda. Iya. Tetapi kita menghargai tentang perbedaan pendapat ini, tetapi yang penting laku manunggal ini yang penting ada berbagai versi toh memang kalangan-kalangan dari berbagai putra Romo itu Iya, sebenarnya nggak ada yang salah ya itu semua itu. Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi memaknai tentang masalah pembacaan dan tapi penerapan versinya Pak Ali dalam memaknai itu cukup sekali gitu ya. Ya, kalau menurut versi saya, kalau menurut pemaknaan saya belajar kepada guru-guru, khususnya saya berangkat dari Tulungagung kemarin, itu memang yang namanya asmo itu satu kali. Satu kali ya. Nah, asmo karena kita asalnya manunggal satu kali, tetapi dalam hal penerapannya kita melakukan apa itu implementasi kehidupan sehari di lapangan dalam kebijakan spiritual ini memang berbeda-beda penerapannya. Wajar Mas, jangan nompo mijil ini memang gini, jenengan dikasihkan ilmu tentang kunci, penerapannya beda-beda, itu wajar. Tetapi selama kita intinya ajaran Romo Semono itu kan sama ya. Sama, intinya tugas kita satu mempersatukan potensi kader-kader ini supaya kita itu tetap guyub rukun. Iya. Karena apa? Guyub rukun bagian daripada ajaran Romo yang benar-benar harus ditegaskan kekadengan ini. Jadi kita jangan hanya berbeda pendapat, kita malah nggak rukun dengan para kadang. Istilahnya kan sopo-sopo sing maca kunci wi kadangku. Kadangku itu yang harus ditekankan oleh para putra. Tetapi barang siapa itu ada perbedaan pendapat, itu tidak usah dibesar-besarkan. Tetapi bagaimana ulang wuro ini bisa ngeremboko kepada seluruh kadang, menggema kepada seluruh Indonesia, kalau perlu ini sejagat. Karena apa? Sesuai dengan konsepnya Romo Jagat Manunggal ini, lah kalau bisa selaku tentrem, jagat kita semua tentrem, pemimpin kita tentrem, mungkin capaiannya apa? Capaiannya ini bahwa ya Indonesia itu akan mengalami ketentraman dan diakuni oleh Maha Suci ini. Benar-benar Indonesia ini, khususnya dunia ini, akan melakukan perubahan dunia dalam hal ini tentrem itu yang terpenting. Terus, jadi jangan hanya perbedaan itu menjadikan alat untuk perpecahan bagi para kadang. Itu yang terpenting itu. Penting itu ya Pak Ali ya. Terus kembali ke ini Pak Ali, dalam menuju manunggal tadi, berarti kalau kita tengah malam baca kunci sekuatnya sampai istilahnya bisa nangis gitu, itu sebenarnya itu malah baik sekali Pak Ali ya. Baik, nggak apa-apa ya. Saya kalau ada poro kadang atau poro putra itu membaca kunci sampai nangis ketika sudah ngomong leremnya hati ini sampai menangis. Jadi ini berarti dia sudah bisa menghayati apa makna kunci. Karena apa? Kunci sendiri satunya kan panglerbe luput. Dalam kata-kata Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci ini kalau benar-benar kita membacanya hening ya luput kita luputi dhewe, dan bener-bener dhewe itu kan mencari satu titik itu yang malah kuncinya itu yang terpenting. Sebenarnya kunci dalam manunggal itu malah itu ya. Panglerbe luput itu yang terpenting, luputnya supaya bisa ada pengampunan dari Maha Suci. Gitu. Yang terakhir Pak Ali, apa yang kesimpulan yang bisa ditarik mengenai kunci dalam manunggal ini tadi Pak? Jadi manunggal ini dalam artian kan jagat manunggal itu kan loro dadi siji. Jadi ada tadi kita bicara tentang masalah berbagai kriteria tadi, apa yang penting kita rukun antara Agawi Santoso, rukun antara kita dengan kadang kita,
Iya. rukun kita dengan para pemimpin kita, Iya. supaya apa, berbangsa benar itu laku tentram. Itu yang terpenting itu. Dan kedua kalinya kalau kita membaca kunci sampai tentram laku kita, mungkin Sang Maha Hidup itu, khususnya Tuhan Yang Maha Esa, akan memberikan mahanani bagi kita semua, khususnya gadang-gadang ini. Yang penting guyub rukun bagian daripada proses manunggal ini. Oh, Terima oke, kasih. terima kasih Pak Ali. Tentunya dalam kekadangan kita senantiasa rukun selalu Pak Ali Iya, ya. harus Ya. rukun. Oke, terima kasih. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Rahayu. Rahayu, selamat kabeh.